Halo Sobat Phaser, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini lebih semangat lagi memberikan video unik dan menarik untuk teman Phaser semua. Di sini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Eli. Dia bertugas untuk mengantarkan Alkitab ke barat. Di perjalanan, dia melintasi kota yang sudah hancur. Lalu, dia bertemu dengan seorang perempuan yang meminta tolong kepadanya. Di sini, Eli mengetahui bahwa ada perampok yang mengincarnya, lalu menyuruh mereka untuk keluar. Setelah mereka keluar, pemimpin perampok tersebut langsung menghampiri Eli. Seketika, tangan pemimpin perampok tersebut disabet menggunakan pedang oleh Eli, membuat pemimpinnya syok. Tangannya putus. Di sini, pemimpin perampok tersebut menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Eli. Tetapi malah sebaliknya. Di sini Eli membunuh semua anak buah perampok tersebut dengan cepat dan sangat sadis. Setelah anak buah perampok tersebut dibunuh semua, lalu di sini Eli menghampiri pemimpin kelompok tersebut dan membunuhnya dengan perlahan dengan cara ditusuk. Wanita yang disandra oleh perampok tersebut sangat terkejut dan ketakutan melihat Eli. Eli melihat ada laki-laki dan perempuan yang sedang mendorong roda, tetapi dihampiri oleh para pemotor, yaitu gangster. Gangster tersebut langsung menembak sang laki-laki. Di sini hanya tersisa satu perempuan yang ingin melarikan diri. Pada saat ingin melarikan diri, wanita tersebut langsung ditangkap dan diperkosa oleh para gangster. Eli berbicara pada dirinya sendiri bahwa tidak usah ikut campur karena ini bukan urusannya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Eli menemukan kota dan memasuki sebuah bengkel. Tetapi pada saat masuk ke dalam bengkel, sang pemilik langsung menodongkan senjata ke arah Eli. Dengan sigap, Eli mengambil senjata tersebut dan menodongkannya kembali ke pemilik bengkel tersebut, yang membuat pemilik bengkel tersebut kaget ketakutan. Di sini, Eli berniat untuk meminta pemilik bengkel mengisi daya untuk radio miliknya. Gerombolan perampok memasuki sebuah rumah, di mana mereka akan memberikan hasil rampokan mereka kepada penguasa kota, yaitu Carnegie. Di sini, Carnegie memberikan tugas kepada para perampok tersebut untuk mencari buku. Buku yang diinginkan oleh Carnegie yaitu Alkitab. Jadi, di sini diceritakan pada peperangan besar yang terjadi, Alkitab semuanya dibakar dan hanya tersisa yang dimiliki Eli. Carnegie menginginkan Alkitab tersebut untuk digunakan menguasai kota-kota lainnya. Di sini, Eli memasuki sebuah bar. Di dalam bar tersebut terdapat para perampok. Eli menghampiri seorang pelayan lalu memberikan botol untuk diisi dengan air. Di sini, Eli memberikan barang-barang untuk ditukar dengan air tersebut. Karena di atas meja ada seekor kucing, Eli mendorongnya agar kucing tersebut turun dari meja. Lalu, kepala perampok tersebut menghampiri Eli dan mencari masalah dengannya. Dia beralasan kalau kucing itu adalah kucing miliknya. Dengan sekali dorongan, Eli menghantamkan kepala perampok tersebut ke meja, yang membuat mulut perampok tersebut berdarah. Di sini, Eli berucap jika dia ingin pergi keluar dan jangan diganggu, agar tidak terjadi masalah. Para perampok tersebut tidak terima karena pemimpinnya dibuat pingsan oleh Eli. Di sini mereka mengepung Eli. Lalu terpaksa Eli mengeluarkan sebuah pedang. Eli melawan semua perampok tersebut lalu membunuhnya. Pada saat ingin membunuh perampok terakhir, ada seorang wanita yang berteriak kepada Eli untuk menghentikannya. Di sini, Eli berhenti dan tidak melanjutkan untuk membunuhnya. Eli diajak berbicara oleh Carnegie, di mana dia diminta untuk menetap di kota tersebut untuk menjadi bawahannya Carnegie. Carnegie melihat Eli adalah orang yang berpendidikan dan mempunyai kemampuan. Carnegie menawarkan kepada Eli untuk menginap di rumahnya malam ini, agar dia memikirkan apakah dia akan menetap atau pergi lagi besok. Pada saat Eli sedang membaca Alkitab, di situ ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata dia adalah Solara. Dia ditugaskan oleh Carnegie untuk melayani Eli pada malam itu, agar membuat Eli berpikir
untuk tinggal di kota itu dan menjadi anak buah Carnegie. Di sini tentu saja Ellie menolak dan menyuruh Solara untuk keluar. Tetapi Solara beralasan dia tidak mau keluar karena jika Solara keluar, maka ibunya akan disiksa oleh Carnegie. Malam itu mereka berbincang-bincang. Pada saat mereka berbicara, Solara melihat bahwa Ellie mempunyai sebuah buku. Di situ, Solara langsung tertarik dengan buku tersebut. Tapi Ellie langsung memberitahu jangan pernah menanyakan tentang buku itu lagi kepadanya. Karena suasana tidak begitu enak, maka Ellie mengajak Solara untuk makan. Tetapi sebelum makan, Ellie mengajak Solara untuk berdoa. Di zaman ini, orang-orang tidak tahu apa itu berdoa. Dan Solara mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ellie. Pagi harinya, Solara dipaksa untuk memberitahu oleh Carnegie apa yang terjadi pada malam itu. Solara beralasan bahwa mereka tidak saling berbicara pada malam itu. Lalu karena dipaksa, Solara mengatakan bahwa Ellie mempunyai sebuah buku, yaitu Alkitab. Pada saat ingin meninggalkan kota, Ellie dihadang oleh Carnegie. Di sana, dia menyuruh anak buahnya untuk menembak Ellie jika tidak memberikan Alkitab tersebut kepadanya. Tetapi tentu saja Ellie menolak. Lalu, tembak-menembak pun terjadi. Sampai akhirnya dimenangkan oleh Ellie. Setelah mengalahkan semua anak buah Carnegie, Ellie melanjutkan perjalanannya ke barat. Perjalanan ternyata dia diikuti oleh Solara, di mana Solara menginginkan pergi ke barat, pergi bersama Ellie karena Solara menganggap pergi bersama Ellie itu adalah aman. Di sini Solara memberikan pilihan kepada Ellie. Jika Ellie mengajaknya pergi ke barat, maka Solara akan memberitahu di mana mata air yang tersedia di kota tersebut. Karena dari awal Ellie tidak mengiyakannya, Solara dikunci oleh Ellie lalu ditinggalkan di tempat tersebut. Karena Ellie tidak ingin ada orang yang mengikutinya. Solara lalu berjalan. Dia melihat ada seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan lalu menghampirinya. Ternyata ada banyak perampok. Pada saat Solara akan diperkosa, para perampok tersebut lalu dibunuh oleh Ellie dengan menggunakan panah. Solara dan Ellie pergi melanjutkan perjalanan ke barat. Pada saat perjalanan, mereka melihat sebuah rumah, lalu menghampiri rumah tersebut. Ketika ingin membuka pintu rumah tersebut, mereka dikagetkan dengan adanya jebakan yang membuat mereka terjatuh ke bawah. Ada pasangan tua yang menanyakan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan. Dan ternyata, Carnegie mengejar Ellie dan Solara. Di dalam rumah tersebut, mereka ditembaki oleh Carnegie menggunakan senjata. Ellie dan Solara di sini dikalahkan. Carnegie menodongkan senjata kepada Solara agar Ellie memberitahu di mana letak Alkitab tersebut. Alkitab dipegang oleh Carnegie, lalu Carnegie menembak Ellie dan meninggalkannya. Pada saat di perjalanan, Solara membuat ulah, di mana dia mencekik sang supir yang membuat mobilnya terbalik, lalu melemparkan sebuah bom yang membuat mobil lainnya juga ikut hancur. Lalu, Solara membuat perjanjian dengan Carnegie, di mana perjanjian tersebut adalah membiarkan Solara pergi untuk menolong Ellie. Karena di sini Carnegie sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu Alkitab. Di perjalanan, Solara berhasil menemukan Ellie, lalu mengajaknya menaiki mobil untuk pergi ke barat. Sampailah mereka di sebuah jembatan yang telah rubuh. Lalu mereka berjalan dan menaiki sebuah sampan. Di sini, Ellie dan Solara mengayuh sampan tersebut sampai ke tengah lautan dengan bergantian. Sampailah mereka di ujung lautan. Ada sebuah bangunan dan ada seseorang yang meneriaki kepada Ellie. Apa yang kalian lakukan di sini? Lalu Ellie menjawab, aku punya Alkitab versi King James. Ternyata tempat tersebut digunakan untuk mencetak Alkitab. Karena Alkitab yang dimiliki Ellie telah direbut oleh Carnegie, di sini sambil tiduran, Ellie menceritakan apa isi dari Alkitab tersebut, agar ditulis ulang kembali ke sebuah kertas. Karena setiap hari Ellie membaca Alkitab tersebut dan sudah menghafal semua isinya. Menyalin semua Alkitab yang diceritakan oleh Ellie, lalu perusahaan tersebut mencetak banyak Alkitab lalu menyebarkannya ke seluruh dunia.